Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Aros Yasin dengan tema Hakikat Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan Surah An-Najm tadi ya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasannya kepada Tuhanmu lah muntaha, tempat terakhir, tujuan terakhir engkau melakukan perjalanan rohani. Maka berkalam Ibnu Athaillah Sekandari, la tarhal min kaunin ila kaunin. Jangan dalam pengalaman spiritual hanya mencari kesaktian, ya, berwirid supaya dapat hikmah, supaya misalnya lagi ada project, supaya projectnya tembus, terus baca Quran dengan ayat tertentu. Walaupun itu boleh, tapi orang ini sedang berjalan dari makhluk kepada makhluk. Atau misalnya, kenapa belajar tasawuf? Supaya saya bisa mendapatkan ketenangan. Tenang itu makhluk atau bukan? Tenang itu makhluk atau bukan? Makhluk arti makhluk apa? Ciptaan. Tenang itu dicipta Allah atau bukan? Dicipta Allah. Oleh karenanya, jika orang cari ketenangan, berarti dia hanya berpindah dari makhluk kepada makhluk. Apalagi cari khusyuk. Khusyuk itu makhluk apa Allah? Maka orang yang mencari khusyuk, dia hanya berpindah dari makhluk kepada makhluk. Apalagi saya cari cahaya. Cahaya apa dulu? Cahaya Allah apa cahaya apa? Ternyata yang dimaksud cahaya titik-titik yang ada di dalam cakra tubuh latifah, itu nggak masuk, itu makhluk. Kita tidak cari itu, kita mencari yang lebih mulia dari semua cahaya, disebut nurun ala nur, cahaya yang bukan cahaya materi ataupun imateri. Allah itu tidak materi, juga nggak disebut imateri. Allah itu munazzah an kullim minhuma. Allah maha suci dari sebutan materi ataupun materi. Cukup katakan dialah yang zahir, dialah yang batin, dialah yang awal, dialah yang akhir. Itu cukup. Kenapa kita nggak sebut Allah itu imateri? Karena Allah mengatakan dirinya zahir. Dan imateri itu bisa jadi ruh, bisa jadi jiwa. Ruh dan jiwa bukan materi. Maka kalau kita katakan Allah bukanlah materi, tapi dia adalah imateri, orang ini akidah halus sunnahnya perlu diperbaiki lagi, bukan disesatkan Bang Dik. Jangan berlaku seperti tukang cari kesalahan orang, ya. Kita ini kalau bisa ada kesalahan orang kita tutup. Saya heran kok ada ulama kerjanya hanya mencari kesalahan orang. Ya, semoga nanti muncul ulama-ulama yang membimbing orang salah, bukan mencari orang salah lalu memfatwa-fatwakannya, bikin rusuh. Ya, namanya bikin. Dan yang paling repot, si ulamanya salah faham. Perkara rohani dia hukum dengan hukum akidah. Perkara rasa dia pandang dengan hukum-hukum zahir. Ini ulama su dan ulama jahil murakkab. Ulama yang dari dulu mereka memusuhi Imam Ghazali. Dari dulu mereka mengkafirkan Abul Hasan Syazili. Jadi imam-imam kita ahli tariqah, ahli tasawuf yang ahli sunnah, jadi kafirkan dari dulu. Siapa yang mengkafirkan? Mereka. Imam Al-Hakim At-Tirmizi yang sezaman dengan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi juga diusir dari kampungnya. Itu kemarin Buya Dr. Aldo yang engkau buat karena Allah kekalkan karyanya dan nama orangnya. Yang mengusir Imam Hakim Tirmizi nggak ada yang kenal hari ini. Orang yang terusir ini sampai hari ini kuburannya diziarahi. Dia wafat tahun 318 Hijriah, sekarang sudah 1446 Hijriah dan dia masih diziarahi. Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat tahun berapa? 256. Di mana? Disamarkan. Dia orang Bukhara, lari. Itu orang yang menyesatkan dia di Naisapur, namanya Imam Zuhli. Itu nggak diperhatikan hari ini. Hanya satu orang yang mengerti Imam Zuhli. Orang lebih kenal Imam Bukhari. Orang yang memfatwakan sesat kepada Imam Al-Bukhari. Jadi jangan dikira Bukhari nggak pernah difatwa sesat. Ya. Kenapa? Si ulama-ulama ini lagi nunjukin ya dia ini pinter, biar dipuji orang, dia ini hebat, ingin menjaga akidah umat.
Nah ini hati-hati, slogan-slogan begini ini berbahaya. Yang berhak menjaga akidah umat itu bukan orang-orang kayak kita ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, Ibnu Athaillah menegur banyak ulama. Ternyata imam ini juga dianggap sesat di zamannya. Ada yang menyesatkan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa? Beliau ini disebut pemimpi. Kalau sekarang bahasa lainnya halu. Ulama halu gitu. Tahu halu? Suka ngayal, khayal. Ya. Dituduh tukang mimpi dan mengikuti mimpinya. Itu yang nuduh hari ini namanya gak disebut sama sekali dalam sejarah Islam. Dan beliau yang dituduh sampai hari ini masih dibaca kitabnya. Dan kitab Hikam ini salah satu kitab yang paling sering dibaca setelah kitab Sahih Bukhari. Setelah Sahih Bukhari, kitab yang paling viral di dunia Islam, kitab Al-Hikam, dan diterjemah ke banyak bahasa. Dan alhamdulillah kita termasuk bagian dari golongan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa thariqah pengarang kitab ini? Thariqahnya Syaziliyah. Apa mazhab dia? Dia mazhabnya Maliki. Apa akidah dia? Akidah dia Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Sesama Asy'ariyah dulu sesat menyesatkan juga. Ya, malu-maluin tuh ulamanya tuh. Ya, kalau ada ulama begitu Allah akan lenyapkan namanya. Belum dia mati nama dia sudah gak dikenal orang. Ya, karena dia mencari perhatian makhluk dengan fatwa-fatwanya. Sedangkan yang difatwakan tidak terbersit, dia mencari perhatian makhluk. Maka mohon maaf nih anak-anak muda hari ini, buat Instagram untuk cari siapa? Follower. Buat TikTok supaya cari follower. Akhirnya ini menjadi penyakit kolbu. Kalau dia pakai baju ustadznya cari jamaah. Kalau videonya ditonton banyak oleh orang, dia seneng. Kalau ditonton sedikit, nggak seneng. Nah ini ciri-ciri di kolbunya belum beres. Di kolbunya belum beres. Yang Allah angkat itu bukan kita, Bang Dik. Allah itu hanya mengangkat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu tentang kasih kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Maka ilmu ini, adakah ilmu itu di buku? Enggak. Buku itu hanya salinan ilmu. Ilmunya ada di kolbu para ulama. Maka siapa yang di kolbunya ada ilmu tentang Sayyidina Muhammad SAW, orang ini diangkat. Asbab dia berilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diangkat Allah siapa? Nabi Muhammad. Antum coba-coba hancurin orang yang di kolbunya ada nur Nabi Muhammad SAW. Coba aja hancurin. Coba aja fitnah. Nurnya tidak akan padam. Kenapa Allah mengatakan wal yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurih. Mereka menginginkan apa? Apa yang mereka inginkan? Memadamkan nur Allah. Nur Allah itu ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Allah menginginkan untuk menyempurnakan nurnya. Kira-kira kalau ada makhluk ingin memadamkan nurullah, Allah ingin menghidupkannya, menyalakannya, siapa yang menang? Hah? Allah berkehendak, makhluk berkehendak, mana yang menang? Jadi makanya Nabi Muhammad SAW tidak ada rasa takut di hatinya. Sayyidina Muhammad SAW la khaufun alaih wa la huwa yahzan, ya. Nabi nggak pernah galau, nggak pernah takut, karena di kolbunya ada nurullah dan Allah akan menyempurnakan nurnya. Jadi Bang Dik, nggak usah cari viral Bang Dik, tapi kita viralkan nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kitab-kitab Maulid itu viral? Karena kitab Maulid itu paling sering menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya Maulid Nabi Muhammad, pasti dia menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lagi benar begini. Kalau gitu supaya saya viralkan Nabi Muhammad. Nah itu salah lagi tuh. Innamal a'malu bin, amal tergantung niat. Kalau niatnya tidak benar, dia dapat, ya. Maka disebut di hadis tadi, ya, hadis pertama di Sahih Bukhari, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli. Siapa yang hijrahnya, geraknya, dakwahnya untuk Allah sampai. Yang dakwahnya, hijrahnya, pergerakannya untuk dunia. Apa dari dunia? Di dunia ini dua, materi dan materi. Materi duit. Materi apa? Popularitas, viral. Ya, punya pengikut yang banyak. Nah, itu dunia. Lalu disebutkan, ya, awimra'atin yankihuha, atau ingin urusan syahwat. Maka disebutkan fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya hanya sampai ke situ.
dia berpindah dari Mekah ke Madinah, tapi yang berpindah hanya fisiknya, rohaninya belum berpindah. Maka teman-teman semua, di dalam bab thariqah, salah satu adab kita sebelum zikir kita baca ilahi anta maksudi. Itu adab, itu ajaran Nabi Allah Khidir kepada Sayyidina Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujudawani, kawan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahum al-aziz. Apa kata beliau? Sebelum engkau berzikir, bacalah ilahi anta maksudi. Ya Allah, bantulah aku untuk meluruskan niatku hanya kepada engkau. Waridhaka matlubi, ya Allah, izinkan aku mendapatkan ridhamu. Kalau Allah sudah ridha, zikir enak gak enak, yang penting Allah ridha. Salat khusyuk gak khusyuk, yang penting Allah ridha.